Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, dalam pembelajaran tematik kita hari ini, teman-teman akan belajar tentang sifat-sifat benda padat. Kita langsung mulai ya. Sifat benda padat. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Jadi volume itu adalah ukuran maksimal dari benda tersebut. Ukuran maksimal dari benda tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki berat yang tetap. Oke, di sini ada contoh, ada gelas, kemudian ada penggaris, ada penghapus, ada pensil, ada tas. Jadi dia memiliki berat yang tetap, bentuknya tetap ya, volumenya tetap, ukurannya tetap, tidak berubah. Contohnya di situ ada gelas, kemudian di dalamnya ada penggaris. Penggaris itu dipindahkan kemanapun ya bentuknya tetap seperti penggaris, bentuk persegi panjang, ada ukurannya. Kalau penggaris itu ukurannya 20 cm tetap 20 cm ya. Dengan lebar, misalnya dengan lebar 3 cm tetap 3 cm. Atau misalnya pensil pun juga sama, ketika dipindahkan tetap bentuknya ya seperti itu, seperti pensil ya. Kemudian yang ketiga adalah dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya di sini ada papan kayu. Papan kayu itu dipotong, digergaji, diamplas, dipaku ya, diserut, dan akhirnya berubah menjadi meja atau kursi. Sama seperti pensil tadi, ketika teman-teman punya pensil yang masih utuh, masih panjang ya kan, terus teman-teman raut, bentuknya berubah tidak? Berubah. Yang tadinya panjang menjadi lebih pendek. Teman-teman raut lagi, dan akhirnya semakin pendek, dan akhirnya menjadi habis. Dan kayu pensilnya berubah seperti apa teman-teman? Iya, yang tadinya bentuknya seperti kayu panjang berubah menjadi uliran-uliran ya. Iya, itu namanya dapat berubah dengan cara tertentu. Kemudian yang keempat adalah dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Contohnya di sini ada es batu. Es batu ini adalah benda padat. Dia dapat berubah menjadi cair ketika didiamkan di suhu ruangan ya. Kemudian ada lagi kamper. Kamper ini benda padat Kak, tapi ketika didiamkan di ruangan dia akan berubah menjadi gas. Contohnya teman-teman mungkin pernah melihat di kamar mandi atau di lemari pakaian. Ketika ada, dia masih bentuknya bulat besar gitu kan. Nah, kemudian kita lihat semakin hari, beberapa hari kemudian lama-lama kamper itu mengecil. Dan akhirnya kita lihat lagi, kita amati lagi, dan akhirnya lama-lama menghilang. Itu artinya benda padat itu, kamper, berubah menjadi gas ya. Kemudian yang kelima adalah benda padat yang lunak dan ada juga yang keras. Yang lunak contohnya plastisin, mungkin tanah liat ya. Tanah liat juga benda padat yang lunak ya, dia bisa dibentuk. Kemudian nasi, roti ya, itu juga benda padat yang lunak. Kemudian kalau benda padat yang keras ya banyak ya, ada meja, kursi, kipas angin, buku, itu juga benda padat yang keras. Kemudian benda padat itu dapat digenggam, dapat kita pegang, kita dapat rasakan ya. Nah, sekarang teman-teman tugasnya adalah melakukan percobaan ini di rumah, dan insya Allah ini alat dan bahannya mudah ada di rumah ya. Ini tujuan percobaannya adalah mengetahui sifat-sifat benda padat. Alat dan bahannya ada pensil, penghapus, roti atau nasi, kemudian mangkuk, gelas, dan piring. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Teman-teman mengamati bentuk dan ukuran masing-masing benda tersebut. Kemudian masukkan setiap benda itu ke dalam wadah satu persatu. Tadi wadahnya ada gelas, piring, dan mangkuk. Dan bendanya ada pensil, ada penghapus, serta ada roti atau nasi ya. Roti atau nasi ini teman-teman pilih salah satu. Kemudian pindahkan ya, pindahkan
benda-benda tersebut dari wadah satu ke wadah lain. Contohnya pensil, pindahkan ke mangkuk. Dari mangkuk pindahkan lagi ke gelas, dari gelas pindahkan ke piring. Kemudian teman-teman amati apakah bentuk dan ukurannya itu berubah, ya. Lakukan terhadap benda-benda yang lain, ya, terhadap penghapus dan terhadap roti atau nasi. Kemudian setelah selesai, teman-teman genggam dan tekan-tekanlah benda-benda tersebut, ya. Tadi pensil, penghapus dan roti itu teman-teman genggam. Kemudian teman-teman tekan-tekan, amati apa yang terjadi. Apakah bentuk dan ukurannya berubah atau tidak. Nah, setelah teman-teman melakukan percobaan tadi, pertanyaannya ada nih. Jadi teman-teman diskusikan, ya. Oh iya, percobaan tadi itu teman-teman boleh lakukan bersama keluarga, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan berikut ini juga bisa kamu diskusikan bersama keluargamu. Yang pertama adalah tentang bentuk dan ukuran pensil. Ketika dipindah-pindahkan, apakah berubah? Begitu juga dengan penghapus dan roti atau nasi. Ketika dipindah-pindahkan, apakah berubah juga? Ya. Kemudian sekarang yang digenggam atau ditekan-tekan, ya, terhadap pensil, penghapus atau roti. Apakah pensil, penghapus, roti atau nasi itu ketika digenggam, ketika ditekan-tekan berubah bentuknya atau ukurannya? Setelah itu ada pertanyaan lagi, apakah ada benda yang ketika dipindah-pindahkan itu berubah? Atau apakah ada benda juga yang ketika digenggam atau ditekan-tekan itu berubah? Ya, kalau ada apa bendanya, silakan ditulis. Selanjutnya kita buat kesimpulannya. Jadi berdasarkan pengamatanmu tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sifat benda padat itu yang pertama memiliki bentuk yang bagaimana, ya, berubah atau tetap, yang artinya jika benda itu dipindahkan ke tempat manapun, bentuk dan ukurannya tidak berubah. Yang kedua, volume, tadi ukuran ruang atau besarnya benda padat tadi bagaimana, berubah atau tetap meskipun sudah dipindah-pindahkan ke tempat manapun. Dan yang ketiga, beberapa benda padat itu dapat apa? Dapat tetap bentuknya atau berubah bentuknya saat ditekan. Dan contohnya apa, ya? Oke, baik. Silahkan teman-teman kerjakan tugas percobaan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga teman-teman juga mendapatkan pemahaman yang baik dalam pembelajaran ini, sehingga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan orang lain. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.